Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Dan kita juga tak lupa memberikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya, amin rabbal alamin. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Brilian Yudhya Putra. Saya adalah seorang mahasiswa dari perguruan tinggi swasta yakni Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang hubungan filsafat barat dan filsafat Islam. Saya ingin berbagi tentang hal ini karena saya ingin lebih mengetahui ilmu filsafat dari barat maupun dari Islam. Dan saya juga ingin sharing tentang perbandingan dan hubungan dari filsafat Islam maupun dari barat. Menjelaskan tentang filsafat, tentu kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Kata filsafat pertama kali muncul dari peradaban Yunani. Dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Istilah filsafat dari perpaduan dua buah kata, yaitu philo dan sophia. Philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi jika digabungkan menjadi philosophia yang berarti cinta pada kebijaksanaan. Dan subjeknya bisa disebut dengan filosof, yaitu seorang pencinta kebijaksanaan. Menurut riwayat yang lazim di beberapa kutipan, istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang tokoh yang bernama Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Menurut tokoh ini, ada 3 tipe manusia. Yang pertama, mereka yang mencintai kesenangan. Yang kedua, mereka yang mencintai kegiatan. Dan yang ketiga, mereka yang mencintai kebijaksanaan. Kata filosof lalu digunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang mencintai pada suatu kebijaksanaan pada zaman itu. Saya menemukan beberapa sejarah dan membaca beberapa artikel juga menjelaskan bahwa hubungan filsafat Barat dan filsafat Islam terbentuk akibat dari perluasan hegemoni kaum politik muslimin ke kawasan Eropa. Penaklukan besar-besaran itu telah membuat kaum muslimin terhadap secara frontal dengan budaya maupun warisan budaya barat. Secara politik juga, ekspansi kaum muslimin konon diuntungkan oleh berbagai macam keadaan. Persia dan kerajaan timur misalnya tercabik oleh peperangan yang berlarut-larut. Orang Syria yang mayoritas merupakan kaum Nestronia tengah ditindas oleh orang Katolik. Sedangkan kaum muslimin memberikan toleransi terhadap sekte-sekte di dalam Kristen karena mereka membayar pajak kepada kaum muslimin. Di Afrika, kaum muslimin berhasil menghimpun kekuatan dari kaum barbar, sesuatu yang gagal ditaklukkan oleh orang Romawi kemudian menaklukkan Spanyol. Jadi pada saat itu, kaum muslimin berhasil atau sukses untuk melakukan suatu kaum bisa disebut kaum barbar di Afrika, yang kaum tersebut tuh dulunya tidak bisa ditaklukkan oleh bangsa Romawi, tapi ini pada saat kaum muslimin menghimpun kekuatan, ternyata kaum barbar dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, dalam beberapa artikel maupun jurnal juga terdapat sebuah ciri khas kebudayaan di dalam dunia Islam. Kemudian berawal dari Syria, berkembang secara pesat di titik ekstrim timur dan barat. Orang Syria pada awal penaklukan adalah pemuja seorang tokoh yang bernama Aristoteles. Sedangkan kaum Nestronia di kawasan itu lebih menyukai sebuah
lebih menyukai seorang tokoh yang bernama Plato. Dalam sebuah sejarah juga saya membaca, kaum muslimin pertama kali memperoleh pengetahuan tentang filsafat melalui orang-orang Syria yang karena itu sejak awal mereka memandang Aristoteles lebih utama daripada Plato. Seorang tokoh Islam, Al-Kindi, filsuf pertama filsafat yang menulis dalam bahasa Arab, menerjemahkan bagian-bagian Enedes karya Plotinus yang menerbitkannya dengan judul The Theology of Aristotle. Nah, di sini menimbulkan berbagai kekacauan dalam gagasan kaum muslimin. Aristoteles dan keracunan ini baru dapat diatasi berabad-abad kemudian dalam sejarah filsafat Islam. Jadi di sini Al-Kindi menulis sebuah karya dari Plotinus, tapi dia menerbitkannya adalah The Theology of Aristotle yang berkaitan dengan Aristoteles. Nah, di sini juga dapat memunculkan suatu kekacauan yang baru dapat diatasi berabad-abad kemudian. Berarti lama dalam sejarah filsafat Islam. Dan latar belakang munculnya filsafat Islam karena adanya penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Jadi intinya adalah filsafat Islam tuh aslinya adalah dari Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang tersimpan di perpustakaan kuno daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Contohnya ada beberapa tempat, yaitu Alexandria, Anitoch, Edes, Haran, dan Judinaspur. Kota-kota tersebut dulunya adalah pusat sebuah ilmu pengetahuan. Dengan Islam menguasai kota-kota tersebut, otomatis orang-orang Islam dapat mempelajari buku-buku yang ada di dalam kota tersebut atau perpustakaan yang ada di dalam kota tersebut. Kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab dan menyebarkan buku-buku tersebut ke seluruh penjuru dunia. Dengan adanya berbagai macam interaksi dengan dunia luar dan penerjemahan buku-buku inilah yang mengakibatkan munculnya filsafat di dunia Islam. Metode-metode filsafat mulai digunakan dalam metafisika ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di sini terterang jelas bahwa metode filsafat mulai digunakan dalam menafsirkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berarti sumbernya filsafat Islam tuh tidak hanya dari filsafat Yunani, tapi mengambil juga dari isi Al-Quran dan hadis. Seperti yang dilakukan oleh tokoh filsuf Islam Al-Kindi yang dikenal sebagai babak filsuf Islam atau Arab yang menafsirkan Al-Quran secara rasional bahkan dengan cara filosofis. Nah, di sini Al-Kindi juga mengambil isi dari Al-Quran dan menafsirkannya secara rasional dengan cara filosofis. Jadi hampir sama tentang filsafat, tapi dasarnya adalah dari Al-Quran. Pada awal munculnya corak filsafat Islam, kebanyakan beraliran peripatetik yang dipengaruhi oleh filsuf Yunani, yaitu khususnya adalah Aristoteles. Walaupun demikian, bukan berarti filsuf Muslim hanya mengekor pada pemikiran dari seorang tokoh yang berasal dari Yunani atau dari Barat, melainkan melakukan kritik dan menambahkan permasalahan-permasalahan baru yang harus diselesaikan. Permasalahan-permasalahan ini sebelumnya tidak dapat diselesaikan pada masa Yunani. Selain peripatetik, ada juga aliran Illuminationis dan hikmah muta'aliyah yang merupakan ciri khas dari pemikiran
atau filsuf dari Islam atau filsafat dari Islam. Itulah ajaran singkat tentang lahirnya filsafat Islam yang memunculkan banyak sekali tokoh filsafat di dunia Islam seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Farabi, At-Tusi, Ibnu Rushd, dan Ibnu Bajjah, dan lain-lain. Masing-masing mempunyai pemikirannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini juga terdapat sebuah isu tentang perbandingan filsafat Islam dan filsafat Barat. Ini akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah tentang isu metafisika. Dalam filsafat Islam, saya akan mengambil teori dari seorang tokoh filsuf Islam bernama Al-Farabi. Dalam teorinya, ia berpendapat tentang pembahasan suatu wujud, dan pembahasan wujud dibagi menjadi dua. Ada wajib al-wujud yang merupakan wujud niscaya, dan mukmin al-wujud yang wujudnya tidak niscaya karena wujudnya bergantung pada wujud sebelumnya. Jadi mukmin al-wujud itu muncul atau ada atas dasar yang pertama, wujud pertama, yaitu wajib al-wujud. Dan untuk menerangkan sifat-sifatnya itu, Al-Farabi merujuk pada Al-Quran seperti Al-Alim, Al-Hakim, dan Al-Haq, dan sebagainya. Sedangkan dalam filsafat Barat, metafisika tidak dapat dijelaskan secara detail karena para filsuf Barat berpendapat semua hal dapat dibuktikan jika dapat dirasakan maupun dilihat secara nyata, maksudnya di sini. Dan yang kedua adalah isu tentang moral. Dalam Islam, saya mengambil teori dari tokoh bernama Ar-Razi. Terdapat tentang tindakan-tindakan atau sifat-sifat buruk seperti iri hati, dusta, dan dia juga menjelaskan tentang kebahagiaan, kesenangan, dan lainnya. Menjelaskan bahwa kebahagiaan itu ialah kembalinya apa yang telah tersingkir dari kemudorotan, seperti orang yang meninggalkan tempat teduh menuju tempat yang terkena sinar matahari. Tempat yang kena sinar matahari yang panas akan senang kembali ke tempat yang teduh. Sedangkan dalam filsafat Barat, saya mengambil teori dari seorang tokoh yang bernama David Hume. Mengenai masalah etika atau moral, Hume mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik dan buruk. Artinya dalam banyak penilaian suatu kejadian atau tindakan itu pada dirinya tidak ada yang baik maupun buruk atau jahat. Yang ada adalah penilaian dari emosi atau perasaan kita mengenai suatu kejadian tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah dalam isu tentang jiwa ya. Dalam filsafat Islam, saya mengambil teori dari tokoh yang bernama Ikhwan Ashafah. Berpendapat mengenai bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah tubuh yang bersifat materi yang terdiri dari air, tanah, api, dan udara. Kemudian yang kedua adalah jiwa yang bersifat imateri. Masuknya jiwa ke dalam tubuh yaitu karena jiwa melakukan kesalahan seperti Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Karena kesalahan itu, jiwa yang tadinya di dalam rohani turunlah ke bumi dan merasuk ke tubuh yang tadinya punya banyak pengetahuan. Karena masuk ke dalam tubuh menjadi lupa. Jadi tidak dapat mengetahui apa-apa. Yang ada hanyalah pengetahuan secara potensi. Sedangkan dalam filsafat Barat, saya mengambil teori dari tokoh yang bernama Plato. Plato mengamati sebuah manusia itu mempunyai esensi. Di samping tubuh atau raga, manusia juga mempunyai jiwa, dan juga ini bukan merupakan hal yang sederhana. Manusia mempunyai 3 elemen,
Yang pertama adalah membedakan manusia dengan yang lainnya, yaitu akal untuk berpikir dan kemudian menggunakan bahasa. Kemudian yang kedua adalah elemen rohaniah, yaitu rasa suci, cinta, ambisi, semangat, kemarahan, melindungi diri, dan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga adalah nafsu badaniah, yang merupakan dorongan untuk memuaskan hasrat dan kebutuhan dari manusia itu. Yang keempat adalah tentang eskatologi, yaitu saya mengambil tokoh filsuf Islam yang bernama Ibnu Sina, yang dia mengungkapkan pendapatnya tentang percaya kebangkitan. Dia ingin membuktikan bahwa pahala dan dosa itu dibandingkan secara merata atau dibagikan secara merata kepada tubuh, badan, dan jiwa. Ia mengatakan bahwa bukti kebangkitan dapat diambil dari pengetahuan agama. Namun untuk membuktikan kebenaran kejadiannya, itu kita harus melihat pada syariah atau hadis Nabi, yakni tentang kejadian kebangkitan jasmani, kebahagiaan jiwa, dan kesengsaraannya. Dapat dibuktikan secara rasional melalui dedukasi logika dan dari Al-Quran dan hadis yang diketahui oleh Nabi Muhammad. Allah berfirman, dan tetap kekal wajah roibmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 27. Dan Allah berfirman juga, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, maka mereka itu hidup di sisi Robnya. Dengan mendapat rizki, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tertinggal di belakang. Surat Al-Imran ayat 169-170. Nah, sedangkan dalam filsafat barat, saya menyimpulkan setelah membaca beberapa teori maupun jurnal maupun beberapa bacaan, yaitu jiwa yang sudah mati akan selesai sudah perbuatan dia di dalam masa hidupnya. Dan ada beberapa yang berpendapat bahwa tubuh yang sudah mati tidak ada kaitannya dengan surga maupun neraka. Nah, itulah adalah keempat dari isu-isu dari filsafat Islam maupun filsafat Barat. Nah, di sini saya juga akan memberikan atau sharing tentang perbedaan filsafat Islam dan Barat dari segi kelompok, metodologi, dan teori. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang filsafat Islam. Dari filsafat Islam dulu. Nah, yang pertama di sini ada peripatetik. Nah, yang sebelumnya saya menjelaskan sudah disinggung sebelumnya. Sini akan menjelaskan lagi di dalam dunia Islam peripatetik itu seperti apa. Nah, pertama ada peripatetik. Istilah peripatetik merujuk pada kata istilah Aristoteles yang selalu berjalan mengelilingi muridnya. Jadi asal kata peripatetik yaitu sebenarnya dari filsuf Yunani ya, dari Aristoteles atau dari Barat, yang sini dijelaskan Aristoteles yang selalu berjalan mengelilingi muridnya. Beberapa filsuf yang dikategorikan dalam aliran ini filsuf Islam adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Nazaruddin Tusi. Dan ciri khas dari aliran ini adalah dari segi metodologis dan epistemologis. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, penjelasan filsuf peripatetik bersifat sangat diskursif atau basi ya, udah kuno atau lawas, yakni menggunakan logika yang formal yang didasarkan pada penalaran akal yang dikenal juga dengan sebutan silogisme. Yang kedua, menggunakan konsep ilmu hushuli atau bisa disebut dengan perolehan, yakni diketahui secara tidak langsung melalui perantara.
Jadi salah satu cirinya yaitu diketahui secara tidak langsung atau melewati perantara dari seseorang atau apapun itu. Yang ketiga, yang selanjutnya mengandalkan rasional. Nah, sini jelas mengandalkan rasional sehingga kurang memperhatikan intuitif. Jadi dalam ciri khas peripatetik ini rasional lebih diandalkan atau sangat mengandalkan sekali yang namanya rasional. Sedangkan kan itu dapat mengurangi atau dapat kurang memperhatikan dari segi intuitif. Yang selanjutnya, yang keempat, mempercayai hilomorfisme, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa apapun yang ada di dunia ini terdiri atas dua unsur utama, yakni materi dan bentuk. Bentuk-bentuk benda yang bersifat kategoris. Nah, itu yang selanjutnya, yang kelima, teori emanasi yang membedakan dengan Aristotelisme murni dengan yang lainnya. Terus yang selanjutnya adalah dalam teori wujudnya, Ibnu Sina mengatakan wujud adalah yang nyata atau real. Nah, di sini sangat menarik bagi saya. Ibnu Sina mengatakan wujud ada yang real dan nyata. Berarti di sini sangat mengandalkan rasional, ya. Jadi suatu wujud bagi Ibnu Sina adalah yang real atau yang nyata, mungkin dapat dilihat maupun dirasakan secara langsung. Nah, berkaitan dengan masalah emanasi ini, awalnya Al-Farabi kecewa atas buku-buku metafisika Aristoteles yang tidak banyak membicarakan tentang masalah ketuhanan yang merupakan adalah tema pokok di dalam Islam. Begitu juga Ibnu Sina merasa kecewa dengan hal tersebut. Nah, di sini Ibnu Sina juga merasa kecewa dengan hal tersebut. Kemudian Al-Farabi menemukan teori emanasi dari Plotinus, pendiri aliran Neoplatonik, dan akhirnya Al-Farabi dapat menghasilkan teorinya sendiri yang lebih canggih dibandingkan dengan teori sebelumnya, dan kemudian disusul oleh beberapa teori emanasi dengan Ibnu Sina yang lebih canggih di teori emanasi dari Al-Farabi. Nah, kemudian berkaitan dengan teori heliomorfis dari Aristoteles, Ibnu Sina mengemukakan bahwa di dunia secara keseluruhan ada bukan karena kebetulan. Jadi di dunia ini adanya tuh atau munculnya tuh bukan karena kebetulan, tetapi ia diberikan oleh Tuhan. Ia diperlukan, ini diturunkan. Jadi yang ada di dunia ini adalah diturunkan langsung oleh Tuhan. Ini adalah prinsip dari Ibnu Sina. Dari sudut pandang metafisik, teori tersebut berupaya melengkapi analisis Aristoteles tentang suatu wujud menjadi dua elemen yang diperlukan, yakni bentuk dan materi. Nah, Ibnu Sina mengatakan bahwa bentuk dan materi itu hanya bergantung kepada Tuhan atau akal yang aktif. Dan lebih jauh lagi bahwa eksistensi yang tersusun tidak hanya disebabkan oleh bentuk dari materi saja, tetapi harus terdapat sesuatu yang lain. Akhirnya ia menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu kecuali Allah yang Maha Esa dan esensinya adalah tunggal dan maujud, memperolehnya eksistensinya dari suatu yang lain ke dalam dirinya. Sekarang ia dalam dirinya secara mutlak. Nah, di sini materi sendiri tanpa bentuknya.
atau bentuk sendiri tanpa materinya yang layak mendapatkan ketidakadaan itu, tetapi adalah semua bentuk dari materi. Nah, terus yang selanjutnya adalah tentang hikmah muta'aliyah. Nah, di sini aliran ini diwakili oleh Mullah Sadra, yang mana ia berhasil mentiskan ketiga aliran filsafat sebelumnya, jadi menggabungkan atau membandingkan filsuf atau aliran filsafat sebelumnya. Di sini adapun karakteristik dari filsafat hikmah ini ada beberapa yang udah saya susun. Yang pertama adalah mereka tidak hanya mempercayai akal diskursif, tapi juga mempercayai pengalaman mistik. Nah, di sini jelas percaya pada akal diskursif dan mereka juga percaya pada pengalaman mistik. Jadi seimbang. Membicarakan adanya kesatuan antara akal dan ma'qul, karena yang tidak dipikirkan tidak mungkin secara rasional tanpa yang terpikir. Tidak mungkin ada ma'qul tanpa akal. Itu singkatnya. Memiliki konsep wahdatul wujud. Nah, di sini juga ada prinsip utama, atau di sini menjelaskan atau mengatakan yang utama adalah wujud atau eksistensi. Esensi hanyalah sebatas yang kita pahami atau konsep. Sedangkan wujud sejati adalah eksistensi. Sebelum kita meyakini bahwa sesuatu itu ada, kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa ada itu terdiri dari adanya yang dapat kita lihat atau real atau nyata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, tadi kan dari filsafat Islam dan sekarang dari filsafat Barat. Di sini ada tokoh yang bernama Aristoteles. Dalam filsafat Peripatetik dikenal suatu teori yang dinamakan dengan hilomorfis. Nah, dalam teori tersebut merujuk pada Aristoteles, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa apapun yang ada di dunia ini terdiri atas dua unsur utama, yakni materi dan bentuk. Pembicaraan metafisika Aristoteles mengenai soal materi dan wujud ini lebih tepat dimulai dengan doktrin Aristoteles tentang universalia. Wujud dan materi yang tidak dapat dipisahkan. Materi dalam bahasa Yunani disebut dengan hul, dapat disebut bahan yang masih berada dalam proses atau produk edel. Pada tahun 1982, materi dikatakan juga sebagai unsur kemungkinan dan perubahan yang paling sederhana yang terdapat dalam sebuah atau dalam suatu hal, sedangkan wujud bersifat tetap, permanen, dan dikenal. Meskipun materi tidak menentukan dirinya sendiri, tetapi ia juga memiliki kemampuan menentang kekuatan yang membentuknya menjadi tidak semata-mata bersifat pasif. Akibatnya materi terbentuk sempurna, terus menerus akan mengalami perubahan wujud seperti sebuah potensi. Nah, yang selanjutnya adalah saya mengambil tokoh yang bernama Plato. Bagi Plato, filsafat adalah semacam visi, yakni visi tentang kebenaran. Visi ini tidak semata-mata bersifat intelektual, tidak bersifat kebijaksanaan. Dia juga mengatakan cinta intelektual terhadap Tuhan. Dalam filsafatnya sama dengan persatuan erat antara pikiran dan rasa. Barang siapa yang pernah mengajarkan karya kreatif tertentu pasti pernah mengalaminya dengan taraf yang berbeda-beda. Suasana batin
di mana setelah lama berupaya keras, tiba-tiba kebenaran itu muncul atau seolah-olah muncul dengan keagungan yang tidak terduga. Pengalaman ini mungkin hanya menyangkut pada masa kecil saja, mungkin pula menyangkut pada masalah tentang alam semesta. Untuk sesaat pengalaman itu amatlah meyakinkan. Keraguan mungkin timbul dari belakang, tetapi itu sesaat. Di sini selanjutnya adalah tentang perbedaan antara filsafat umum ya, atau banyak sekali mengambil dari filsafat barat untuk dibandingkan dengan filsafat Islam. Saya telah membaca dan menarik kesimpulan. Ada beberapa catatan yang akan saya sharingkan. Yang pertama adalah teosentris, yaitu berpusat pada Tuhan. Guru harus berorientasi kepada Allah, yang mana artinya bahwa segala sesuatu harus diniati karena Allah. Itu dalam filsafat Islam. Dan jika dalam filsafat barat bernama antroposentrisme, yaitu berpusat pada manusia, belajar tetapi dengan niat yang salah atau umum. Di sini dapat perbedaan. Kalau Islam berpusat pada Tuhan, jika barat itu berpusat pada manusianya sendiri atau pada individu lain. Yang kedua, jika Islam berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, hasil pikiran manusia dari generasi ke generasi. Itu jika barat. Jadi pemikiran manusia itu berulang-ulang atau menjadi lebih konkret dari generasi ke generasi. Itu menurut barat. Jika dalam Islam berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, dalam hal meyakini hal gaib. Dalam Islam mengajarkan kepada peserta didik bahwa hal-hal yang gaib itu ada dan kita harus meyakininya. Dalam meyakini hal gaib, dalam Islam juga Allah telah berfirman, katakanlah wahai Muhammad. Dalam firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula kuasa menolak kemudorotan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan andai kata aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudorotan. Aku tidak hanya memberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-A'raf ayat 188. Sedangkan dalam barat dapat disebut dengan positivistik. Yang ada ialah yang dapat diterima oleh indera, tidak dapat dipercayai dengan hal gaib. Selanjutnya adalah yang keempat, mengajar itu sama dengan ibadah dan selalu dikaitkan dengan pengabdian kepada Allah. Itu menurut Islam. Sedangkan menurut barat, belajar mengajarkan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan dan agama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban sosial. Yang kelima, meyakini adanya kehidupan sebelum dan sesudah mati. Itu bagi Islam. Dan untuk barat, tidak membahas kehidupan sesudah kematian. Pendidikan hanya berkepentingan dengan sekarang atau tentang hidup yang sekarang. Itu menurut barat. Yang keenam, dalam pendidikan ada dosa dan pahala. Itu menurut Islam. Dan menurut barat, pendidikan tidak dikaitkan dengan dosa ataupun dengan pahala. Dan selanjutnya saya akan memberikan suatu kesimpulan.
Filsafat adalah suatu hal yang dapat dipelajari atau untuk mencari suatu kebenaran. Dasar-dasar akidah dalam Al-Quran juga dianalisis dan dibahas lebih lanjut dengan filsafat untuk mendapatkan keyakinan yang kokoh. Ajaran filsafat berdasarkan akal pikiran manusia, sedangkan agama berdasarkan wahyu. Meskipun jalan yang ditempuh agama dan filsafat berbeda, namun tujuannya sama, yaitu mendapatkan kebenaran yang hakiki. Nah, paparan di atas menunjukkan bagaimana para filsuf muslim berupaya melestarikan filsafat Yunani ke dalam pemikiran maupun karya mereka, dan sekaligus pula membuktikan kuatnya pengaruh filsafat Yunani terhadap pemikiran atau teori-teori dari para filsuf Islam. Nah, demikian sharing dari saya dan ilmu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini saya mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi, manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, khilaf dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.